Itu yang dimaksud tadi. Diperkuat sebelum ini diperkuat di dalam Yeremia 4:22. Tuh. Dan ada lagi Amsal 3:20. Ya, kembali lagi, silakan kawan-kawan Kristen. Ada 4 kursi kosong nih. Ketika Anda naik santung di sini, insya Allah Anda mendapatkan onde-mande. Apa Saya itu onde-mande? Saya sering menasihati jemaat-jemaat saya, Bang Dalbo. Saya bilang begini, kalian boleh naik di room Muslim, room Islam boleh, silakan. Tapi tolong kalian naik bernarasilah mewakili kekristenan, jangan mewakili diri sendiri. Selalu saya pesan begitu. Karena kalau kita naik dengan mewakili kekristenan se-Indonesia, sedunialah, tunjukkan bahwa Kristen itu memang baik, ya, santun, penuh dengan ajaran kasih, ya, tanpa mengumbar rasa kebencian. Itu baru Kristen. Tapi kalau Anda keluar dari jalur-jalur tersebut, Anda bukan Kristen tetapi iblis. Betul. Itu saya pesankan kepada umat Kristen, silakan berdiskusi baik-baik di rumah manapun, ya, apalagi di rumah Muslim. Rumah Muslim ini saya nilai mereka ini tidak ada kebencian sedikit pun dengan umat manapun. Haleluya. Ya. Tidak pernah rum Islam mengumbar kebencian, malahan menasehati, mengingatkan, memberi jalan lurus, jalan kebenaran. Diterima atau tidak itu terserah, beda dengan rum lain. Itulah kelebihan rum Islam. Saya tidak memuji-muji rum Islam loh, fakta dan realita. Begitu Bang Dalbo, silakan. Siap, silakan Mesias. Halo Bang. Halo. Salam. Salam. Haleluya. Bye. Kenapa? Silakan. Apa yang mau ditanggapi perkara benar ke Yesus disalib? Mari kita runutkan dari awal. Kalau Yesus disalib, betul itu adanya itu, Bang. Tidak dipungkiri. Karena saksi-saksi ada. Orang yang melihat ada. Sejarah mencatat ada. Tempatnya di mana ada, lokasinya di mana ada. Jadi tidak usah kita perdebatkan soal itu. Saya cuma mau bertanya tentang satu hadis. Sebentar. Narasikan panjang kali lebar. Iya. Begini ya Bang. Kira-kira kalau memang dia disalib, nggak perlu kita menggunakan saksi. Kalau memang dia disalib, kira-kira jam berapa Pak? Yang saya tahu pagi itu, Pak. Jam? Nah, tahu saya jam berapa di sana. Coba Bapak buka di Markus 15 25. Apa dibilang itu, Pak? Silakan dibaca Pak. Jangan sampai saya yang baca dianggap nanti karang-karangan. Apa dikatakan di situ? Nah, inilah yang saya maksud, host. Ini yang saya maksud ya. Jangan bikin malu Kristen. Kalau Anda bertanya, siapkanlah data. Ya. Jadi Anda punya rasa tanggung jawab. Tidak gitu. malu-malu. Sekarang begini Mesias, Anda mengatakan penyaliban itu ada, saksinya ada, tempatnya ada. Ya silakan diuraikan, jangan hanya disebut ada, uraikan secara detail. Itu caranya. Daripada saya berbicara panjang lebar dan teman-teman tidak harus yang nama diskusi, yang namanya Mesias, yang namanya diskusi, jangan tantrum dulu Anda. Yang namanya diskusi kita harus jabarkan sepanjang apapun uraian itu akan didengarkan. Sejarahnya ada, bukan? Ya, dijelaskan saja gitu loh. Iya, baik, saya bacakan ya. Tentang kenaikan, tentang di surga, ketemu dengan Allah. Baik, saya bacakan dulu Pak. Boleh nggak? Firdaus untuk umatnya. Iya, boleh nggak saya baca?
Apa itu? Apa itu? Baca, baca, baca. Di Markus 15:25, hari jam 9 pagi ya. Nah, itu jamnya hari ada. jam 9 ketika ia disalibkan. Artinya sudah tersalib, Pak. Betul? Iya. Lalu di Yohanes mengatakan, kira-kira hari itu telah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, nyala dia, salibkan dia. Di antara dua dalil ini yang mana benar, Pak? Dua-duanya benar. Gimana ceritanya, Pak? Satu jam 9, satu baru kira persiapan di jam 12. Coba yang jam 9 bawa bacakan dulu. Yang mana benar, Pak? Di sini di Markus 15:25, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Betul? Lalu di Yohanes ini baru persiapan. Kira-kira, Pak, yang mana benar? Di antara dua dalil ini. Tidak ada yang jadi masalah di antara dua ayat. Apanya yang tidak ada masalah, Pak? Gimana ceritanya, Pak? Sudah disalib jam 9. Intinya kan disalib. Masalah jam Iya, tidak pengaruh. di mana yang benernya, Pak? Masalah jam Dengarkan, tidak dengarkan, pengaruh. dengarkan. Intinya di situ Tuhan kita Yesus disalib. Dengarkan, Pak. Kalau saya tanya Kristen, Pak, pasti Yesus disalib. Tetapi kita berdata, Pak. Kalau Kristen saya tanya, pasti Yesus disalib. Karena itu dasar keimanan saudara. Betul enggak? Jadi di sini jelas dikatakan di Markus 15:25, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Artinya jam 9 disalib. Tidak Bagaimana masalah buat kita mungkin umat baru Kristen. persiapan di jam 12? Intinya dia Apakah Yesus disalibkan. ini 2 kali disalib? Inti Aduh, saya pikir kamu punya ilmu, saudara. ada pikir kamu punya perjalanannya dari pertama dia dibawa sampai ke. Tapi nggak apa-apa Bang Dalbo, nggak apa-apa. Inilah kualitas Kristen, biar ditonton orang ramai. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa memang kenyataannya seperti itu, disalibkan. Inti dari pembicaraan kita ini Tuhan Yesus disalibkan. Itu Baik, iya ya. Saya lanjutkan lagi. Ya oke, Yesus disalib. Jam 9 bukan masalahnya kita. Iya, Tuhan nggak Yesus. masalah. Baik. Jadi konsisten, Pak, ya? Betul Yesus disalib. Iya, memang Nah, betul. baik. Disalib Kristus telah menebus kita Naik dari ke kutuk surga. hukum Taurat. Dengarkan, Pak, saya baca ya di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang terkutuk di tiang kayu salib? Siapa yang digantung terkutuk di tiang kayu salib, Pak? Itu. Siapa yang terkutuk di tiang kayu salib? Yesus A. Yesus B. Bukan. Saya ini, Pak, segala jurus saya pakai, Pak. Kalau Kristen ngeyel saya ikutin. Pertanyaan saya, siapa yang mati terkutuk di tiang kayu salib? A. Yesus. B. Bukan. Itu kutukan hukum Taurat, Pak. Iya, enggak masalah. Siapa yang mati terkutuk di tiang kayu salib? Namanya di Apa namanya, Pak? Sebut apa saja. Jadi bagaimana, Pak? Pertanyaannya, siapakah yang terkutuk begini. yang digantung pada kayu salib? Jadi begini, Pak, saya mau jelaskan juga panjang lebar. Silakan jelaskan. Bapak tidak akan paham. Iya, paham kan? Tapi sebelum Bapak jelaskan, Jadi pertanyaannya pahami. Siapa yang mati terkutuk di tiang kayu salib? Silakan. Nanti Bapak bilang, oh begini. Iya, Ada ayat yang mengatakan silakan. ini begini. Nanti saya bilang, nanti Bapak Silakan, putar Bang. lagi. Ini ayat ini mengatakan ini. Iya, silakan. Jadi, intinya di situ sejarah mengatakan Tuhan Yesus disalib. Jadi
Tidak usah saya panjang lebar bicara. Oh, dia dikubur. Sudah Ini diberi- pertanyaannya simpel bang. Siapa yang terkutuk di tiang kayu salib? Itu aja, jawab aja. Kalau Yesus katakan Karena Yesus. tradisi di zaman Yahudi dulu itu bukan tahun Allah. Kenapa bapak ini? Saya ikutin loh. Iya, saya ikutin pak. Semua perjanjian. Makanya benar kata pendeta ini, jangan malu-maluin. Jadi percuma saya panjang lebar bicara Terkutuklah dengan Bapak orang kalau yang digantung Ya, pada jadi- kayu salib. Siapa jadi, yang Bang, terkutuk di tiang kayu salib? Jadi Bang Dalbo, saya minta maaf. Beginilah kualitas jemaat saya. Saya minta maaf ya. Silakan. Astagfirullah. Ayo dijawab aja bang, nggak perlu malu-malu. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang disalib siapa? Saya Yesus. jawab. panjang Saya bantu jawab. karena Roh Kudus tidak mengalir, tidak ada di Kenapa Ya. bawa Roh Kudus? Oke Kagak ada Bang Roh Dalbo, Kudus di sini. saya bantu jemaat saya Mesias, saya jawab ya. Yang mati di tiang salib itu adalah Yesus. Ya betul. Nah, jadi yang terkutuk di tiang kayu salib adalah Sejarah Yesus. menulis sejarah. Iya sejarah menulis pak. Jadi yang mati terkutuk di tiang kayu salib adalah Yesus, betul? Betul. Itu karena kau tidak memahami ayat itu. Saya mau memahami pak. Itu sebenarnya Anda kau sudah sendiri pahami. ragu loh. Cuman kau tanya balik ini ke yang umat dikatakan di dalam Kristen. Al-Quran. Jadi percuma Mereka saya panjang ragu-ragu, lebar, mereka untuk apa saya berselisih. ceritakan semua Benar. itu kalau kau tidak paham. Jadi Nah percuma. ini dia Bang Dalbo yang saya bilang jurus tebal telinga. Ini yang jurus tebal telinga yang saya maksud. Oh ini Ini orangnya tebal. Banyak yang tebal. tebal semua katanya. Oh, luar biasa. Coba dijawab pak. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang dikutuk di tiang kayu salib? Tidak ada masalahnya. Iya tidak ada masalahnya. Siapa yang dikutuk di tiang kayu salib? Intinya dia mati. Jawab aja Yesus. Oh malu sih. Ragu dia, ragu dia. Kenapa ragu? Anda naik di sini mempermalukan Kristen Bisa. dan menunjukkan kualitas ajaran-ajaran Kristen membenarkan Al-Quranul Karim. Mereka ragu. Buktinya terkutuklah Salib itu orang yang digantung pada kayu salib. buat Pertanyaannya, orang-orang siapa yang sangat- yang mati terkutuk di tiang kayu salib? Siapa? Jadi Siapa? percuma saya bercerita panjang lebar, kau tidak akan paham juga. Iya, dijawab aja Pak. Jawabannya pendek loh. Disalib Yesus bukan cuma atau Tuhan bukan? Yesus saja yang disalibkan. Ada di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelum-sebelumnya. Iya, Karena saya memang nggak nanya di itu situ sebelah kiri kanannya, nggak nanya itu saya. Kagak Karena nanya. salib Saya itu terkutuklah orang yang Memang. digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, siapakah yang terkutuk di tiang kayu salib? sudah dijelaskan juga maksudnya. Jawab dulu siapa, baru jelaskan siapa. Yesus. Enggak mau jawab dia. Enggak mau jawab dia. Kenapa Pak? Enggak mau jawab. Nah di bawah ini ada katanya Yesus, ada Karena Yudas Pak. saya mau jawab apa kalau memang di kitab saya tidak mengatakan seperti itu, jadi percuma. Ini terkutuklah orang yang digantung pada kayu Iya. salib. Nah, siapa yang Memang ada terkutuk di dinyatakan tiang kayu namanya di salib? situ. Memang Anda tadi dinyatakan namanya di mengatakan situ. Mesias. Memang disebutkan Anda nama sendiri di situ. tadi mengatakan Mesias, dengar Kan dulu. tidak. Anda sendiri Jadi untuk dengar apa dulu saya mau Mesias. jawab pertanyaanmu, Aduh tebal telinga. Ini Dapur? jurus tebal telinganya keluar nih. Dengar dulu Mesias. Nah, Ya. memang kebenaran yang saya nyatakan Iya di iya sini. iya iya. Dapur. Iya. Jadi Anda dengar dulu ya. percuma. Iya dengar dulu sebentar. Aduh mulai gue tebal Kenapa? telinga. Jurus tebal telinga keluar. Siap. Dengar dulu Mesias, dengar dulu Mesias sebentar ya. Siap. Anda sendiri bilang bahwa ada saksinya, ada tempatnya, ada waktunya Yesus disalib, betul? Iya betul. Betul. Nah sudah, yang mati di tiang salib siapa? Kan saya bilang. Aduh, Anda sendiri bilang tadi Yesus disalib ada saksi, ada tempat, ada waktu.
Pertanyaannya yang disalib siapa? Sekarang saya tanya sama kau, di samping La kanan ilaha kirinya itu illallah, nggak apakah mau Yesus? jawab juga kau. Berarti Yesus tidak Di disalib. samping kirinya itu apakah saya bilang Yesus juga? Sebelum penyaliban, sebelumnya apakah saya katakan Yesus juga? Kan abang, Karena ayat memang ini tidak lucu bercerita di pertanyaanmu, samping Dabo. kiri kanannya, tidak ada cerita itu. Di sini hanya hukuman-hukuman disebutkan, tradisi zaman dengarkan, Romawi, dengarkan. zaman Di sini Yahudi. hanya disebutkan Kristus telah menebus Jadi, kita jangan dari kau kutuk putar. hukum Taurat. Saya tidak pertanyakan ini tebusannya apa yang ditebus, kagak. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang terkutuk di tiang kayu salib, Pak? Yesus. Ayo, siapa? Akun aja abal-abal gimana nih? Ini saya balik tanya. Jawab dulu, mau nanya belum jawab. Apa ya lagi saya mau jawab, Dabon? Saya tanya, siapa yang terkutuk di tiang kayu salib? Mesias. Apa? Siapa yang terkutuk di tiang kayu salib? Jangan jadi pura-pura bodoh lah bang. Siapa yang bodoh? Sudah dijelaskan panjang lebar juga. Apa Itu yang baru dijelasin? sedikitnya. Saya minta Belum saya jawaban, jelaskan Pak. yang sampai dari daftar pusaka sampai Orang tidak minta penjelasan, orang hanya minta jawaban. jawaban apa? Yang mati di tiang salib siapa? Malu dia jawabnya. Yang mati Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah sudah dari tadi lah ngomong. Aduh, Itu kan sekarang ngomong hukum hampir 1 Taurat. jam. Itulah kayak sunah daging, pengorbanan di adat tradisi-tradisi di zaman Yahudi itu yang dia kutuk. Oh, jadi Yesus ini mati terkutuk di tiang kayu salib. Makanya dia Ya. datang ke dunia itu. Iya, jadi Yesus ini mati terkutuk di tiang kayu salib, betul? Bukan saya yang bilang. Ini Bibelmu yang bilang, Bibelmu yang bilang. Kamu yang bilang. Saya mendengarkan. Ini terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang dikutuk di situ, Pak? Kan di kayu salib kan banyak orang. Iya, Ya, siapa yang di dikutuk? antaranya itu Tapi Yesus kan sudah dipakai. Ya di Tiang antaranya salib. Yesus kan. Apakah di sebelah kiri sebelah kanan saya katakan Tuhan Yesus juga? Kan bukan. Ya, yang di tengah-tengah siapa? Encus. Encus. Ayo bahasa balitanya. Belum, kau jawab dulu yang tegas. Yang di Nggak ada- tengah-tengah siapa? Nggak ada ilmunya ini. Kita cari yang lain. Kau bilang sebelah kiri, sebelah kanan. Sekarang yang tengah-tengah siapa? Coba ini Mr. Black. Oh, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, di sini saya mau menjawab. Silakan, Pak. Yang digantung di kayu salib adalah Tuhan Yesus Mesias Sang Juru Selamat. Maka tulisannya mengatakan terkutuklah yang digantung di kayu salib. Yang sebenarnya adalah terkutuklah yang menggantung Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan diubah, Pak. Jangan merubah isi Bible, Pak. Izin dulu teman-temannya. Ya. Nah, jangan diubah. Saya tidak buat mengubah. tunjukkan dalilnya. Ya, Di situ Jangan digantung, diubah lah. bukan menggantung. Ya, saya tunjukkan datanya. Mudah-mudahan Bapak silakan. bisa membacanya. baik. Jadi data itu, Pak, jangan diubah-ubah. Tidak diubah, silakan ditunjukkan dan kita bisa jelas. Silakan dibaca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Kutuk. kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, itu bukan penjelasan. Jawabannya adalah yang digantung di kayu salib adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus yang terkutuk di situ, Pak, atau Maka gimana? dia terkutuklah karena mati di kayu salib demi dosa-dosa umatnya, manusia seluruh muka bumi. Ya terserah, Pak. Yang penting dia terkutuk kan. Terkutuk.
Itu jelas. Baik. Ya, berarti dia terkutuk kan? Ya, dia terkutuk, dia mati secara terkutuk. Ya sudah, karena dosa-dosa manusia. Baik. Termasuk Jadi dosa Bapak juga. oke. Jadi Tuhan Anda ini adalah Tuhan yang terkutuk. Baik. Saya Tuhan lanjutkan. mati secara terkutuk. Ya. Kutukan apa yang dia tebus, Pak? Ya, kutukan yang dosa-dosa Bapak lakukan seperti Iya, begini. pakai dalil, Pak. Jadi Mr. Black, Anda bangga ya Tuhan Anda mati dalam keadaan terkutuk. Ya, Bangga ya? saya bangga dia mati terkutuk karena dosa-dosa. Dengar saya. dulu. Kutukan apa kan ada di sini, Pak? Kristus telah menebus. Jadi kutukan apa yang ditebus oleh Tuhanmu ini? Ya, di situ kan sudah tertulis, Pak. Jadi kan jelas Iya, sekali. iya. Kita dasari di perjanjian lama, Pak. Karena di sini jelas tertulis, sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Anda kan sudah menjawab tuh bahwa Tuhan Yesus yang mati dalam keadaan terkutuk. Ya. Jadi ini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutukan apa yang ditebus? Makanya saya sekali lagi satu lagi, sebelum kata-kata terkutuklah orang yang digantung di kuil. Ya pakai dalil, Pak. Tidak. Pakai dalil bantahnya, Pak. Contoh saya berikan ya. Mau bantah, Pak, pakai dalil. Bagaimana? Pakai dalil. Kutukan apa yang ditebus oleh Yesus ini? Kita di Katolik tidak menggunakan dalil. Kita menggunakan sejarah yang bukan seperti Termasuk Katolik di sini, Pak, terkutuk. Lebih-lebih kutukannya Katolik di sini ada tercatat semua, Pak. Mr. Black, tolonglah Anda naik ke sini mewakili Kristen. Aduh, berapa kali saya pesan dengan jemaat saya, tolong jangan memalukan Kristen. Anda di sini bernarasi mewakili Kristen di Indonesia. Saya tegas katakan saya mewakili seluruh Kristen Katolik di negara Indonesia ini, bahkan Baik. Yang terkutuk di situ apa, Pak? Yesus Kristus. Baik. Lalu ya dengarkan, Pak. Di dalam Ulangan 27:15 untuk Katolik ini ya. Ya, Ini firman Tuhan, Pak, berdasarkan Taurat. oke. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan. Itu kan menurut Ini untuk Katolik ini. menurut pendapat analogi Anda. Ini Pak dalil di Ulangan 27:15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan. Bapak ini sudah terkutuk loh. Menurut Untuk kepercayaan Katolik ini, Protestan belum ini, Pak, karena ada Pak Toko ini kawan saya. Jadi untuk Katolik ini, Pak dalil ini, Pak, di Ulangan 27:15. Siapa yang buat patung menyimpan di rumah ibadah? apa yang kata karena kan Anda harus menghargai pendapat orang lain juga, jangan Anda sok benar. Saya menghormati pendapat Anda, tetapi saya menggunakan dalil, Pak. Di dalam agama Anda katanya si Muhammad ke langit ketujuh naik buruk-buruk. Aduh, jangan dulu keluar dari konteks, Pak. Inilah memalukan Kristen ini. Sangat memalukan. Saya malu sebagai pendeta. Begini caranya. Saya Ini ada malu. pendetamu di sini, pendeta Katolik ini. Apa bukan Protestan ini? Pastormu ada di atas itu, Bayu itu pastor loh. Jangan malu-maluin Pastor Bayu. Buat apa saya mau malu-maluin? Saya tidak mau. Iya, menurut Taurat, dengarkan, Pak. Menurut Taurat, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan. Aduh, tebal telinga lagi. Tebal telinga lagi. Jurus tebal telinga lagi. Aduh. Anda Gimana itu, Pak? menjelaskan juga si buruk yang naik ke langit ketujuh. Kok menjelaskan buruk?
Berbicara perkara Jadi itu kita Pak sangat berbicara simpel. fakta. Kami umat Islam Pak, apa yang tercatat Katanya itu semua yang kami langit imani. tertutup. Apa Itu yang loh, disampaikan di astrolog dalam bilang, Al-Quran, tidak ada apa langit yang tertutup. disampaikan oleh Rasulullah, yang Aduh. dicatat oleh para sahabatnya, Memang kami kalau imani. berdebat itu Nah ini menggunakan larangan data dan Pak. kajian, bukan seperti ilusi Nah, ini dia. belaka. Jadi apa yang kita jelaskan ditutupnya dengan ngoceh terus. Nah, itu tebal telinga saya bilang. Pak Mo siapa ini? Mom siap. Selamat pagi. Mom siap. Bagi Pak, Kristen, Katolik atau Protestan? saya Kristen Katolik asli. Nah, itu tadi gimana Pak kawannya? Oke, saya bisa jawab. Pak tanya Silakan. tentang patung-patung kan? Saya sebenarnya kagak ke situ Pak. Saya ini hanya berbicara Tentang apa, benarkah Pak? Yesus disalibkan. Cuman dia ini ngotok. Ya, Dia mau kebenaran. kerang-karang, jadi makanya saya bawa di ulangan 27. Ya, gimana Pak? Silakan Anda jabarkan, benarkah Yesus disalibkan? Kita runutkan dulu dari awal Pak. Jangan langsung penyalibannya. Benar, Yesus disalibkan. Silakan Pak. Hah? Iya benar, Tuhan Yesus disalibkan. Itu benar. Kebenarannya di mana Pak? Silakan Bapak yang runutkan dari awal. Karena sebelum Yesus disalibkan itu abad ke-1, sebelum Muslim ada, Tuhan Yesus sejarah telah mencatat bahwa banyak kesaksian, banyak ribuan orang yang menyaksikan penyaliban itu. Jadi itu benar. Bisa terima Pak? Bisa terima pendapat Pak? Pakai dalil Pak, dirunutkan dari awal Pak. Kalau berbicara Kristen Pak ya, kita tanya Yesus disalib, pasti mereka jawab karena dasar keimanan kawan-kawan Kristen ini penyaliban. Oke, kalau Tapi berdasarkan Anda jabarkan dari awal. Oke, saya jabarkan. Kalau berdasarkan dalil di perjanjian lama, para nabi telah menubuatkan, dan nubuatan itu terjadi dan benar terjadi bahwa Yesus disalibkan. Apalagi Pak? Dan Dalilnya dalil yang mana yang Bapak angkat? Dalil yang mana? Mana di perjanjian lama, Yesus sudah dinubuatkan sebelum Yesus datang. Ya di mana itu Pak? Perjanjian lama itu banyak Pak. Di mananya itu? Di kitab Yesaya, Yesaya berapa? di kitab Yesaya itu telah mencatat semua. Yesaya berapa Pak? Isi seluruh Yesaya itu mencatat semua kedatangan Ayatnya Yesus. mana? Ini diawalin dulu Pak. Proses penangkapannya, bagaimana penderitaan Yesus, apakah Begini. doanya diterima atau tidak. Oke. Itu. Pak berbicara berdasarkan dalil. Bagaimana Pak tidak percaya bahwa nubuatan Nabi itu sebelum Yesus datang? Tapi di perjanjian Tidak baru ada itu Pak, Yesus- tidak ada nubuatan para nabi itu mati di obok-obok, enggak ada. ada Anda cari Yesaya. dimanapun di perjanjian lama tidak ada. Anda mau mendasari di Yesaya 53. Ya, Ya, di Yesaya 53. Saya aja sama puas itu pendeta Budi Asali itu enggak mampu dia Pak. Apalagi Anda ini. Coba Anda baca. Coba, Pak. Yesaya Coba, 53 mulai dari 1 dan seterusnya. coba Pak Yesaya 53 Pak. Baik. Yesaya murid saya ini sabar loh, yang satu ini Pak Toko ini, murid saya ini. Mungkin dia mau bayar semester 1 dia. Baik. Tapi Anda harus konsisten ya. Iya harus konsisten juga. Karena saya menjelaskan Ya, kebenaran. mulai yang mana yang saya harus awali bacaannya ini? Yesaya 53 ayat berapa? Dari Pak saja kan Pak yang tanya, saya jawab. Kan Pak yang tanya, saya akan jawab. Oh baik, kalau begitu langsung aja. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia di depan dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Pertanyaannya Pak,
Siapa sih nama istri Yesus? Iya, sama keturunannya siapa namanya? Ada nggak keturunannya Yesus? Jangan jawab keturunan rohani. Tidak ada. Anda yang minta loh, Yesaya 53. Oke. Ah. Yang Nama dimaksud- istrinya dulu, keturunannya nggak Ya, perlu. oke. Istrinya, nama istrinya siapa? Tapi yang tertulis di situ apakah Tuhan Yesus atau Tuhan saja? Tuhan. Tuhan huruf besar. Yesus kan Tuhan huruf kecil. Ya justru itulah saya tanya Bapak, itu kan sudah tidak ada nama Yesus di situ. Ya kan kamu yang bawa nubuatannya ini, ngaku-ngaku. Pertanyaannya, nama istri Yesus siapa? Sumini atau ini yang dibawa? Kok ikutan saya dibawa ini? Ya silakan Pak, siapa namanya? Tidak ada di Pak bilang nubuatan, tapi di perjanjian baru tidak ada istri Yesus, Tuhan Yesus. Tapi di sini orang ini mempunyai Dari istri. kepercayaan baru. Di sini jelas, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Sekarang saya tanya Momi, Oh, yang berarti- menyerahkan dirinya itu siapa? Jangan di situ Pak. Sabar, Nama sabar istrinya dulu. siapa Pak? Sabar, jangan ke situ dulu. Nama istrinya siapa? Tuhan berkata itu kepada itu manusia pertama, Adam dan Hawa. Bukan, ini ya saya. Kalau di Kejadian itu antara Tuhan dan Hawa, Adam. Di Kejadian itu. Ini ya saya, bukan di Taurat. Aduh, tolong Kak, tolong. Kenapa begini diskusi ini orang? Sabar Bapak. Ya sabar, sabar, Pak Pastor Bayu, sabar. Bapak Ya, paham kan saya tidak? kasihkan paham Bapak. Ya saya ini, kita termasuk kita para nabi. Kita para nabi. Kalau Ya, Taurat paham. itu Pak, itu bercerita tentang Adam dan Hawa di Kejadian itu, di Kejadian 3 itu dan seterusnya. Itu bercerita Host, tentang saya permisi Hawa. host, saya jadi malu host punya jemaat begini semua kualitas. Permisi host ya, terima kasih banyak. Selamat pagi. Pagi. Salam Pak Pendeta. Silakan Pak. Saya mau Kamu nanya, maju sedikit dulu, Bayu. Jangan tidur kamu. Tuhan itu keturunan mana? Tuhan menghendaki keturunan siapa di situ? Itu bukan Tuhan punya istri, Tuhan punya Kan di sana tertulis Bang, ada masalah keturunan disinggung. kan ada Jadi, Bang, tanda titik komanya. Jangan baca itu lurus, gitu Pak. Coba baca perlahan-lahan. Coba baca yang jelas, jangan ambil. Ya, saya bacakan yang merlahannya nanti sama Bayu ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Oke, Titik. sabar. Titik. Sabar. Titik. Apa? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dia itu siapa? Dia itu Tuhan berkehendak meremukkan dia. Berarti bukan Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan. Kan di situ ada kata Tetapi dia. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan Apakah kata dia itu kesakitan. berujuk pada Tuhan? Apakah kata dia? Iya, terserah Bapak, terserah. Nah, itu, Pak. Anda mau mengatakan Tuhan ini adalah Yesus? Saya tidak mengatakan itu. Lebih gabrul lagi Pak. Kalau Anda mengatakan Tuhan ini yang Yesus ini yang berbicara di sini, Tuhan ini Anda dudukan Yesus. Masa Yesus? Masa apa Pak? Jangan ketawa Pak. Astagfirullah. Oke. Kamu dah mengatakan tentang penyalahkan Yesus itu ya bilang tidak ada kebenaran ya. Sekarang gini, Yesus telah bangkit dan Kok langsung bangkit? Gimana nih Pak Bayu? jangan dulu kemana-mana. Anak orang belum mati langsung bangkit dia. Jangan dulu kemana-mana Om. Pak mencoba jujur dulu.
Tuhan berkehendak meremukkan dia. Dia itu merujuk kepada, masa Tuhan berkehendak Iya, meremukkan? iya, iya, oke. Merujuk kepada Yesus. Puas. Puas. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang saya katakan. Dia katakan Yesus ini. Yesus bercerita tentang dirinya begitu. Oke, sabar. Yesus itu, nama Yesus itu adalah gelar nama. Ketika dia lahir baru Ini belum lahir Yesusnya, Pak. Ini Yesaya lebih 700 tahun perbedaan waktu Oke. dengan Yesus. Baru Yesus lahir. Ini Yesaya. Tapi Mana Bapak Pak, ini? maksud Pak Tuhan berkehendak meremukkan dia. Kata dia itu bukan merujuk kepada Tuhan lagi. Kata dia itu Dia siapa? itu menurut Bapak siapa? Dia keturunan Raja Daud. Yang terakhir Dia adalah Yesus. siapa itu? Dia itu. Ya keturunan itu ya keturunan dari Raja Daud. Iya, sampai siapa akhirnya. dia ini, Pak? Dia itu berbicara tentang keturunan Raja Daud. Dia Berarti sampai bukan akhirnya- Yesus. Ini dia Yesus atau bukan? Coba lanjutnya. Kok kelanjutnya ini dia dulu. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Ini dia siapa menurut Bapak? Apakah di situ kan tidak tulis Yesus? Iya, tapi saya kan hanya bertanya. Saya tidak mengatakan Yesus. Dia itu siapa? Justru yang jadi pertanyaan, kenapa Anda sangkutkan ke Yesus sementara tidak ada tertulis di sana Yesus? Gimana sih diskusinya ini orang? Iya. Lanjut di situ Bayu. kalau Saya mau dia beli itu- rokok Bayu. Lanjut Iya, dulu. iya. Ah, Iya. Gimana? Coba lanjutannya dia. coba Anda ini dulu, apa dasar Anda menyambungkan ayat itu kepada Yesus? Apa dasarnya gitu? Di sini tidak tertulis nama Yesus. Terus kenapa Anda membawakan ayat itu, mengatakan itu nubuatan untuk Yesus? Coba. Dan di sana ada disinggung mengenai keturunan. Jadi pertanyaannya, apakah Yesus memiliki istri? Apakah Yesus sudah menikah juga Ya, tidak. sehingga dia mempunyai keturunan? Tidak. Di situ nubuatan. Berarti nubuatan itu bukan untuk Yesus. Gimana sih? Ada. Jangan ambil satu ayat itu saja. Ada banyak bukti ayat di kitab Yesaya. Di kitab Perjanjian Lama di Yesaya semua tentang nubuatan Yesus itu ada. Nabi Iya. Yesaya telah menubuatkan bahwa akan ada seorang anak laki-laki dilahirkan oleh perahu Maryam. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu ada di Perjanjian. Jangan Pak. Itu bukan. Jangan diubah. Saya itu. Bukan sengaja, memang kebenaran ada di Perjanjian Lama juga tentang nubuatan tentang Yesus. Tapi di situ tulis Yesus, bukan berarti tulis dia saja. Dia ini kita mau merujuk ke siapa? Tapi ada di Yesaya 9 nomor 5. Bukan Yesus itu, Pak. Coba Pak jangan baca ayat itu. Kalau dia itu kita bingung merujuk ke siapa. Kalau ada ayat lain yang berkata hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia kuasa ini. Silakan Pak Bayu. Yesaya 9 nomor 5 dia bawain. Ah, Yesaya 9 nomor 5. nah, bacakan. Baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Iya, dialah itulah. Itu Oke. ayat itu sangat jelas dibandingkan merujuk kepada Tuhan berkehendak terkutuklah dia. Sedangkan ayat itu jelas. Ayat yang kamu bacakan itu merujuk kepada Yesus. Saya pernah mengatakan itu. Sudah? Sudah. Oke. Apa yang ditanyakan? Pertanyaan saya Bang di sini, lambang pemerintahan pada zaman itu apakah
Apa yang diperintah oleh Yesus pada saat itu? Apakah dia seorang raja? Apakah dia seorang pemimpin pada zaman itu? Pada zaman itu dia hanya melakukan kehendak Allah. Dia mewartakan kerajaan surga. Ada buktinya. Buktinya Jadi dia di mana lambang pemerintahannya, Bang? dia mengajarkan kasih. Dia Apa yang Yesus perintah begitu maksudnya, Bang? Lambang pemerintahan ini kan Abang paham, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pada zaman itu waktu Yesus berdakwah selama 3 tahun, apa lambang pemerintahan yang dimaksud ini? Coba Pak tanya keseluruhan saja, jangan satu-satu. Nanti saya akan jawab sedetail. Loh, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat Allah yang perkasa dan ajaib, namanya Raja damai dan kekal. Karena Yesus bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini, sebab aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, sebab aku bukan dari dunia ini. Makanya Begini, dikatakan Bang, di ya. situ anak ajaib Allah, Bang, Raja damai. Diskusi itu satu-satu dulu, Bang. Kalau kita mau mengatakan, kalau Abang membawakan Yohanes 38 sampai 40 itu saya hafal itu di luar Jangan kepala. Yohanes, jangan lari ke Yohanes, ya saya dulu. Ini tentang Kamu kan nubuatan. tadi membawakan Yohanes 38 sampai 40 sebab aku telah turun dari surga. Gimana sih? Aku bukan dari dunia ini. Kamu Iya, dari itu Yohanes 38 sampai 40, Bang. Kita bahas Jadi Yesaya dulu. Di Yesaya 9 ayat 5 ini, pertanyaan saya, Bang, apa lambang pemerintahan dulu? Apa yang diperintah oleh Yesus dulu? Apakah dia seorang pemimpin? Apakah dia seorang raja? Pada saat itu, kalau dia seorang raja, tidak mungkin dia disalib, Bang. Tidak mungkin dia ingin dibunuh. Oke, saya jawab. Jadi ayat Karena- ini apa dasar Anda mengkaitkan ayat ini kepada Yesus? Apa dasarnya gitu, Bang? Dasarnya gini, Kenapa? karena lambang pemerintahan itu Yesus itu bukan dari dunia karena diutus langsung oleh Allah. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan. Karena dia diutus sebagai manusia. Akhirnya dia dilahirkan oleh perawan Maria melalui Roh Kudus. Jadi dunia dan kerajaannya bukan dari dunia ini, melainkan dari Bapa sendiri, Bapa yang kekal itu. Dialah anak ajaib, pembawa damai. Sehingga ajarannya yang paling mendalam itu kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang membencimu, kasihilah orang yang mencacimu. Itulah ajaran yang kasih. Begini, Ya. Bang. Begini, kalau kita berbicara, dengarkan. Kalau kita berbicara untuk lambang pemerintahan dengan ajaran Yesus yang dibawakan oleh Yesus yang Anda jelaskan barusan, kasihilah musuhmu. Jika engkau ditampar pipi kanan, kasihlah pipi kirimu. Kalau ini ajaran ini dibawakan diterapkan kepada suatu negara, kalau ajaran ini diterapkan untuk hukum di suatu negara, untuk lambang di suatu negara pemerintahan, apakah negara ini bisa berdiri seterusnya? Kalau mereka dijajah, kalau negara ini dijajah, kalau salah satu negara dijajah, apakah mereka tidak akan melawan? Kalau mereka dijajah harus dikasih pipi Pak. kiri gitu. Pak tanyakan tentang Katolik, simpel saja Pak. Kami pembawa damai, kami itu tidak pernah membenci, kami diajarkan kasih. Itu simpel saja Pak, simpel saja Pak. Semua agama, Bang, itu mengajarkan kasih. Tidak ada agama-agama apapun maupun agama sesat itu pasti mengajarkan kasih. Tapi Kenapa kamu kasihnya tidak bagaimana mengasihi dulu? Yesus? Kenapa kamu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan? Itu saja simpel. Lah bagaimana kita mau mengakui Yesus ini Tuhan sementara dia tidak pernah mengakui dirinya Tuhan? Dia hanya penyampai firman. Yohanes 17 ayat 8. Pak, jangan keluar dari Yesaya dulu Pak. Kita bahas selesai dulu Pak. Oke, sebutkan apa lambang pemerintahan dulu yang dipimpin oleh Yesus? Boleh saya masuk sedikit? Silakan, Bang, silakan. Baik. Jadi Anda ini membawa Yesaya. Sesungguhnya Yesaya ini Pak tentang bercerita tentang Raja Hizkia, Raja Yehuda.
Jadi Bapak kagak bisa. Ini sesuatu yang sudah terjadi. Dengarkan. Yang dilahirkan anak ajaib. Iya, Pembawa damai. nanti saya jabarkan Pak. Ada Oke. semua ceritanya Hizkia di sini. Yesus kagak masuk Pak. Dengarkan ya. Ya, sebab setiap sepatu tentara yang terderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Jadi ini membuktikan Pak. Kenapa? Kita awali dulu. Sebab seorang anak telah lahir. Ini kalau orang yang berakal sehat Pak, yang berpikir, pasti sudah menyatakan sesuatu yang terjadi di zamannya saya. Sesuatu yang terjadi. coba Pak. Jadi tidak tunggu Pak. Sesuatu Ya, yang tunggu. terjadi di zaman itu, apakah Iya. apa yang dimaksudkan nubuatan? Nah, Nubuatan saya itu tanya Pak, sesuatu saya yang belum tanya. akan datang. Saya bertanya dulu secara logika kepada Bapak. Saya tanya, Pak Mom, anak Anda telah lahir. Pertanyaannya, sudah terjadi atau belum Pak? Simple. Pak jangan keluar dari nubuatan. Saya tidak Pak. Nubuatan Anda itu mencocok-cocokkan tetapi tidak mampu membuktikan. Saya mampu membuktikan Pak, berdasarkan di 2 Raja-Raja 18 ayat 1, di 2 Raja-Raja 20 dan seterusnya. Pak jangan memborong saya. Dengarkan ya, dengarkan. Ya, di sini di Yesaya di 2 Raja-Raja 20 ini bercerita tentang Yesaya. Hizkia di 2 Raja-Raja 20 ayat 8. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan terjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. Lalu 9, Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya, akan memajukan bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak. Ini bercerita di dalam Yesaya itu bercerita tentang Raja Hizkia. Berarti gini Pak. Berarti Bapak Dalil, menghapuskan Pak. nubuatan. Berarti Bapak berani Bukan menghapuskan nubuatan nubuatan. itu Pak, bukan nubuatan. Pak, Itu Pak, sabar. sesuatu yang sudah terjadi. Pak sabar, di Bible kami semua yang saya tentang enggak. perjanjian lama itu tentang nubuatan. Siapa bilang ini nubuatan Pak? Sesuatu yang sudah terjadi. Abang itu Bukan nubuatan. Di sini jelas, sebab seorang anak telah lahir. Siapakah itu? Hizkia. Coba Bapak baca baik-baik. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ya, ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah Yesus, nubuatan untuk Yesus, apa kerajaan Yesus? Di bumi ini, Kerajaannya cerita bukan bumi ini Pak dikatakan Raja Damai. Raja Damai itu dijuluki kepada Hizkia. Raja damai itu hanya Yesus. Pakai dalil Pak, pakai dalil. Yesus telah lahir dari rahim Bunda Maria. Saya dia nggak nanya mengatakan itu, pakai dalil Pak. Kalau Hizkia ini, kalau orang Yahudi Pak, saya seringkali berbicara dengan teman-teman Yahudi, terkhusus Ban Billy yang punya kitab loh, yang punya kitab. Dia mengakui ini adalah Raja Hizkia.
Tidak ada orang Yahudi mengatakan bahwa ini adalah Yesus, ini Hizkia. Mana ada tertulis di ayat itu bahwa yang lahir itu adalah Yeskiel. Yang tertulis itu hanyalah anak ajaib, anak Allah, Raja Damai. Astagfirullah. Coba baca Bapak. Bapak baca dialog antara Hizkia dengan Yesaya. Di sini diperintahkan, nanti dicatat sampai 11. Ya, saya baca ulang. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya, akan menunjuk, memajukan bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memajang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu tunggu dulu Pak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani. Bayang-bayang itu pada menunjuk matahari buatan matahari buatan Ahaz itu. Oke, apalagi mengatakan itu bukan Yesus diterima. Apakah di perjanjian lama di nubuatan tentang Yesus tidak ada? Silakan Anda cari kalau ada. Nah, saya berikan satu contoh ya, satu contoh. Kebetulan ada di bawah ini. Saya berikan satu contoh. Ya, nah, ini kata Yesus Pak. Anda cari, silakan dicari. Ya, Bapak ini hanya modal imani. Kakak mau baca masalahnya ini yang sulit. Nanti kita akan saling tanya. Iya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba Pak, cari, coba tertulis di kitab Taurat dulu, Anda cari. Karena Yesus itu datang untuk menggenapi isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Selesai. Astagfirullah. Bapak belajar dulu ya Pak ya. Belajar dulu. Gini supaya saja Pak. Bapak bisa paham. Oke, saya bisa tanya Pak. Oh, belajar dulu Pak. Memalukan Bapak ini. Ini orang mau diajari, susah kali diarahkan. Mending Bapak belajar dulu baca Bible, baru naik tempat-tempat dialog. Bagaimana? Assalamualaikum Mbak Pera. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Pak Assalamualaikum Toko. semuanya. Heru, Bang Bayu. Ya, selamat pagi. Silakan. Pak Toko. Mau pilih mana? Dalbo. Ya, saya nih terlepas dari nubuatan di kitab Yesaya. Menurut orang Kristen itu nubuatan untuk Yesus, tapi menurut orang Yahudi itu bukan nubuatan untuk Yesus. Tapi terlepas itu nubuatan untuk siapa, Yesus itu mati di salib. Oke, menurut orang Kristen itu adalah Yesus, tetapi yang menurut tuan rumah bukan Yesus. Yang mana harus kita percaya? Yang punya kitab atau saya tanya, yang punya kitab atau dan mana kita harus percaya? Yang menurut yang punya kitab itu adalah Hizkia berdasarkan data-datanya. Nah, di sini yang mana harus kita percaya? Yang punya kitab orang Yahudi atau Oke. Oh, bukan menurut saya Pak. Saya seringkali berdialog, berbincang-bincang dengan Bang Billy. Saya bawa ini dan saya mengetahui dari beliau juga
berdasarkan data-datanya di 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 20 satu perikop. Nah, lalu di 2 Raja-Raja 20 dan seterusnya. Masih banyak, Pak. Nah, menurut yang punya kitab itu bahwa itu adalah Hizkia. Tapi entahlah yang punya ngaku-ngaku, nggak tahu lah ya. Ya namanya juga ngaku, nggak masalah. Ya silakan Pak Toko, mau pilih mana, Ban Bayu atau saya atau Bunda Pera? Kalau Bunda Pera ini keras loh. Dalbo dulu. Oh saya, Dalbo dulu. oh siap. Habis ini Silakan. baru Mbak Vera. Oke. Alkitab orang Kristen itu ada 2 bagian tuh, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau orang bilang kitab perjanjian lama itu milik Yahudi, itu nggak tepat. Kitab perjanjian lama juga milik orang Kristen. Kenapa begitu? Saya jelasin nih. Sebelumnya orang Yahudi itu kitabnya Alkitab Tanah atau Perjanjian Lama. Saya sebut Perjanjian Lama aja, nanti saya sebut Tanah penonton gagal paham. Sebelumnya kan orang Yahudi itu percaya kepada kitab Perjanjian Lama, di mana di situ ada nubuatan tentang Yesus. Ketika Yesus lahir di abad pertama, yaitu yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru, orang Yahudi ada yang percaya itu, ada yang tidak percaya itu. Orang Yahudi yang percaya kalau Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di Perjanjian Lama, berarti mereka percaya. Izin, Assalamualaikum. Ada Valen di mute dulu ya, Dek. Bang Dalbo ini kenalin, ini semalam yang mualaf pelakar Kristus, Bang Dalbo. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, lanjut dulu, Pak Toko. lanjut dulu Pak Toko. Ya berarti